Iya, mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. We'll present our material, our discussion about the role and design of instructional material. And the next slide will be presented by Nurmaida. Okay. The second slide is background. Teaching materials are a key component in most language programs. They may take the form of one, printed material such as books, two, non-print materials such as cassette or audio materials, videos, and three, materials that comprise both print and non-print sources such as materials on the internet. Yang pertama adalah latar belakang, komponen kunci dalam sebagian banyak program bahasa. Ini dapat berupa 1, bahan cetak seperti buku, 2, bahan non-cetak seperti kaset atau bahan audio video, 3, materi yang terdiri dari sumber, both print dan non-print seperti materi di internet. Next slide. Koningsword 1995 summarizes the role of materials, particularly course books in language teachings as 1, research for presentation materials, spoken and written, 2, a search of activities for learner, practice and communicative interaction, 3, a reference search for learners on grammar, vocabulary, pronunciation, and so on, 4, a search of stimulation and ideas for classroom activities, 5, a syllabus where they reflect learning objectives that have already been determined, and 6, a support for less experienced teachers who have yet to gain in confidence. And Dudley Evans and S.L. John, 1998, suggest that for teachers of ESP courses, materials serve the following function: 1, as a search of language, 2, as a learning support, 3, for motivation and stimulation, and 4, for reference. Menurut Koningsword 1995 merangkum peran khususnya buku pelajaran dalam pengajaran bahasa. Pertama, sumber daya untuk bahan presentasi, lisan atau tulisan dan tulisan. 2, sumber kegiatan untuk praktek belajar dan interaksi komunikatif. 3, sumber referensi bagi pelajar tentang tata bahasa, kosakata, pengucapan, dan sebagainya. 4, sumber rangsangan dan ide untuk kegiatan kelas. 5, silabus, di mana mereka merupakan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 6, dukungan untuk guru yang kurang berpengalaman yang belum mendapatkan kepercayaan diri. Lalu ada Dudley Evans and S.L. John 1998 menyarankan bahwa untuk guru kursus ESP, materi memiliki fungsi 1, sebagai sumber bahasa, 2, sebagai penunjang belajar, 3, untuk motivasi dan stimulasi, dan 4, untuk referensi. Next slide. Yang A, authentic versus created materials. Authentic materials refers to the use in teaching of text, photographs, video selection, and other teaching researches that were not specially prepared for pedagogical purposes. Advances claim for authentic materials from Phillips and Settleworth 1978, Clark 1989, Peacock 1997 are 1, they have the positive effect on learner motivation. 2, they provide exposure to real language rather than the artificial text found in created materials that have been specially written. 3, they relate more closely to learners' needs and hence provide a link between the classroom and students' needs in the real world. 4, they support a more creative approach to teaching. However, critics of the use authentic materials point out 1, created materials can also be motivating for learners. 2, materials can also be motivating for learners. 3, published materials are often decided to look like teenage magazines and other kinds of real-world materials. And 4, authentic materials often contain difficult language and unneeded vocabulary item.
Jadi selanjutnya ada perbedaan bahan asli atau otentik dengan bahan buatan. Bahan asli atau otentik mengacu pada penggunaan dalam pengajaran teks, foto, dan video pilihan, dan sumber pengajaran lainnya yang tidak secara khusus disiapkan untuk tujuan pedagogis. Keuntungan yang diklaim untuk bahan autentik dari Phillips and Shuttleworth 1978, Craig 1989, Peacock 1997 adalah: pertama, mereka memiliki efek positif pada motivasi pelajar. Dua, mereka memberikan paparan bahasa nyata daripada teks buatan yang ditemukan dalam materi yang dibuat yang telah ditulis secara khusus. Ketiga, mereka berhubungan lebih dekat dengan kebutuhan peserta didik dan karenanya menyediakan hubungan antara kelas dan kebutuhan siswa di dunia nyata. Keempat, mereka mendukung pendekatan yang lebih kreatif untuk mengajar. Namun, kritik terhadap penggunaan bahan autentik atau asli: satu, membuat materi yang juga dapat menjadi motivasi bagi peserta didik. Kedua, materi tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi peserta didik. Ketiga, materi yang diterbitkan seringkali dirancang agar terlihat seperti majalah remaja dan jenis materi dunia nyata lainnya. Dan yang terakhir, materi autentik seringkali mengandung bahasa yang sulit dan item kosakata yang tidak dibutuhkan. Okay, next slide. Textbooks. China's 1996 characterizes differences between past and current trends in English language textbook. Then and now. Then author and academic centered, and now market led. Then certain global market, now specific fragmented market. Then European focus, and now Pacific Rim or Latin American focus. Then sell what is published, and now international or local culture. Then culture and methodology of origin, now indigenous learning situation, and then English for its own sake, now English for specific purpose. Then US or UK publisher dominance, now rise in local publishing. Then native speaker expertise, now normative speaker competence. Then culturally insensitive, now culturally sensitive. Then low risks or competition, now high risks or competition. Then little design, now design rich. Then artificial text and text, now authenticity. Then single volume titles, and now multi-component or multimedia. Selanjutnya ada buku teks menurut Haynes 1996 mencirikan perbedaan antara tren masa lalu dan tren saat ini dalam buku teks bahasa Inggris. Dulu dan sekarang. Dulu berpusat pada penulis dan akademik, sekarang dipimpin oleh pasar. Dulu pasar global yang tidak pasti, sekarang pasar terfragmentasi tertentu. Dulu fokus Eropa, sekarang lingkar Pasifik atau fokus Amerika Latin. Dulu jual apa yang diterbitkan, sekarang budaya internasional atau lokal. Dulu budaya dan metodologi asal, sekarang situasi belajar masa sekarang. Dulu bahasa Inggris untuk kepentingan sendiri, sekarang bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Dulu dominasi pendorong Amerika Serikat atau Inggris, sekarang peningkatan penerbitan lokal. Dulu keahlian penutur asli, sekarang kompetensi secara normatif. Dulu tidak peka budaya, sekarang sensitif secara kebudayaan. Dulu resiko atau kompetensi rendah. Sekarang resiko dan kompetensi tinggi. Dulu desain kecil, sekarang desain besar. Dulu teks dan tugas buatan, sekarang keaslian. Dulu satu volume dan judul, sekarang multi komponen dan multimedia. Next slide. Advantages of using commercial textbooks. One, they provide structure and a syllabus for a program. Two, they help standardize instruction. Three, they maintain quality. Four, they provide a variety of learning resources. Five, they can train teachers. Six, they are visually appealing. Jadi, keuntungan menggunakan buku teks komersial atau buku teks biasa. Pertama, mereka menyediakan struktur dan silabus untuk sebuah program. Kedua, mereka membantu menstandarisasi instruksi. Ketiga, mereka menjaga kualitas. Keempat, mereka menyediakan berbagai sumber belajar. Kelima, mereka bisa melatih guru. Dan yang terakhir, keenam, mereka secara visual menarik. And next slide will be presented by Muhammad Hadi.
Muhammad Saiful Hadi. Okay, I will continue, Nurmeda. Okay, there are also potential negative effect of commercial textbook. First, they may contain inauthentic language. Second, they may distort content. Third, they may not reflect to the need. Fourth, they can de-skill teacher. Fifth, they are expensive. Jadi ada juga potensi efek dari buku teks komersial. Yang pertama, mereka mungkin berisi bahasa yang tidak otentik. Yang kedua, mereka mungkin mendistorsi konten. Yang ketiga, mereka mungkin tidak mencerminkan kebutuhan siswa. Yang keempat, mereka dapat mendeskill guru. Yang kelima, mereka mahal. Kata mereka di sini artinya berujuk kepada komersial teks, yaitu teks komersial. Okay, next slide. Okay. Evaluating textbook with commercial textbook and other teaching material, the teacher can determine the appropriate assessment regarding textbook and teaching material, the things the law can consider before evaluating textbook and teaching material. The role of the textbook in the program. First, is there a well-developed curriculum that describes the object, syllabus, and content of the program, or will this be determined by the textbook? Second, will the book or textbook series provide the core of the program, or is it one of several different books that will be used? Third, will it be used in small classes or large one? Fourth, will learners be expected to buy a workbook as well, or should the textbook provide all the parties student need? The second, the teacher in the program. How expensive are the teacher in the program, and what is their level of training? Are they native speaker of English? If not, how well do they speak English? Do teacher then to follow the textbook closely, or do they use the book simply as research? The fourth, do teacher play a part in selecting the books they teach from? The fifth, are teacher free to adapt and supplement the book? And about evaluating textbook, the third is the learning in the programs. Is each student required to buy a book? What do learners typically expect in the book and the textbook? Will they use the book in class and at home? How will they use the book in class? Is this the primary source of classroom activities? How much are they prepared to pay for a book? Nah, jadi evaluating textbook mengevaluasi tentang teks buku. Dengan teks buku komersial dan bahan ajar lainnya, guru dapat menentukan penilaian yang tepat mengenai buku teks dan bahan ajar. Hal-hal di bawah ini dapat dipertimbangkan sebelum mengevaluasi buku teks dan bahan ajar. Yang pertama, di kotak pertama yaitu peran buku teks dalam program. Akan ada beberapa pertanyaan tentang apa perannya buku dalam program. Yang pertama, apakah ada program yang dikembangkan dengan baik yang menjelaskan tujuan silabus dan isi program? Yang kedua, akankah buku atau series buku teks memberikan inti dari program? Atau apakah itu salah satu dari buku yang berbeda yang digunakan? Yang ketiga, apakah akan digunakan dengan kelas kecil atau besar? Yang keempat, akankah pelajar diharapkan untuk membeli buku kerja juga, atau harusnya buku teks menyediakan semua praktek yang dibutuhkan oleh siswa? Oke, kotak yang kedua yaitu tentang para guru dalam program. Apa saja pertanyaan yang akan keluar? Seberapa penting para guru dalam program ini dan apa tingkat pelatihan mereka? Apakah mereka penutur asli dalam bahasa Inggris? Jika tidak, seberapa baik mereka berbicara bahasa Inggris? Apakah guru cenderung mengikuti buku teks dengan cermat, atau apakah mereka menggunakan buku hanya sebagai sumber bacaan? Apakah guru berperan dalam memilih buku yang mereka ajar? Apakah guru bebas untuk mengadaptasi dan melengkapi buku? Oke, dan
Yang terakhir, kotak yang terakhir tentang para peserta didik dalam program. Akan muncul pertanyaan tentang textbooknya, yaitu apakah setiap siswa diharuskan membeli sebuah buku tersebut? Apa biasanya diharapkan peserta didik dalam buku teks? Apakah mereka akan menggunakan buku tersebut di kelas dan di rumah? Bagaimana mereka menggunakan buku di kelas? Apakah itu sumber utama kegiatan kelas? Dan yang terakhir, berapa banyak mereka bersedia membayar untuk sebuah buku? Okay, next slide. About adapting textbook. Most teachers are not creators of teaching material, but developers of good material. Dudley Evans and St. John 90 and 98, 173 suggest that a good provider of material will be able to first select appropriately from what is able. Second, be creative with what is available. The third, modify activities to suit learning needs. The fourth, supplement by providing extra activities and extra input. Jadi kebanyakan guru bukanlah pencipta bahan ajarnya, akan tetapi penyedia bahan ajar yang baik. Menurut Dudley Evans dan St. John dalam bukunya terbitan tahun 1998 pada halaman 173 menyarankan bahwa penyedia bahan yang akan dapat satu, pilih dengan tepat dari apa yang tersedia. Yang kedua, berkreasi dengan apa yang tersedia, memodifikasi kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, mensuplai dengan memberikan kegiatan ekstra. And then adapting in textbook can be first modifying content, second adding and deleting content, third recognize content, fourth addressing omission, fifth modifying tags, sixth expanding tags. Jadi adaptasi dalam teks buku dapat dilakukan dengan cara satu, memodifikasi konten, kedua, menambah atau menghapus konten, ketiga, mengatur ulang konten, keempat, mengatasi kelalaian, kelima, memodifikasi tugas, yang keenam, memperluas tugas. Jadi itu tentang adaptasi textbook. Oke, next slide about preparing material program. Advantage of building a material development comment into a program include the first, A, relevance. Material can be products that are directly relevant to student and institutional needs and that reflect local content, issues, and concurrent. B, develop exercise. Developing material can help developing exercise among staff, giving them a greater understanding of the characteristic of activity material. C, reputation. Emotionally developed material may extend the reputation of the institute by developing its comment providing material developed special for each student. D, flexibly. Material product within the institution can be revised or adapting as needed, giving them greater flexibility than commercial course. Jadi menyiapkan materi program, yaitu keuntungannya satu, relevansi, bahan dapat diproduksi yang secara langsung relevan. Yang kedua, mengembangkan keahlian, mengembangkan bahan dapat membantu mengembangkan keahlian di antara para staf gitu. Yang ketiga, reputasi, materi yang dikembangkan secara institusional dapat meningkatkan reputasi institusinya dengan menunjukkan komitmennya. Yang keempat, fleksibilitas. Materi yang diproduksi di dalam institusinya dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan. And next slide about disadvantage also need to be considered before embarking on material development. First, cost. Quality material take time to produce and equate time as well. Research need to be allocated to such a project. Second, quality. Teacher-made material will not normally have the same standard of design and producing as commercial material, and hence may not present the same image as commercial material. The third, training. To prepare teacher for material rating project, adequate training should be provided. Material rating is a specialist
skill and potential material writer need the opportunity to develop the necessary skill. Jadi selain tadi memiliki keuntungannya sendiri, ada juga kerugian dari materia yang dikembangkan sendiri, yaitu satu tentang biaya. Bahan yang berkualitas membutuhkan waktu untuk diproduksi dan waktu sub yang memadai. Yang kedua tentang tentang kualitas. Materi buatan guru biasanya tidak memiliki standar desain dan produksi yang sama dengan materi komersial. Yang ketiga tentang pelatihan untuk mempersiapkan guru untuk proyek penulisan materi, pelatihan yang memadai harus disediakan. Gitu. And F, discussion of material design. When the process of writing design began, future decision need to be made. Wait first. This concern first choosing input and search. The following are example of input question in design of different kind of material. A. Grammar material. Will the new grammar immune item present the medium text? B. Listening material. Will the research of listening be authentic reckoning taken? C. Reading material. Wait, I will charge my computer. Sorry, there is trouble on my computer. C. Reading material. What kind of text will student read? Such a magazine, article, newspaper, article, etc. And D. Writing material. Will student be shown example of different type of composition? Will this be example of real text or will they be specially written? E. Speaking material. What will search of speaking activities be? Will there recognize text, topic, picture, and the other? Ketika proses penulisan, keputusan lebih lanjut perlu dibuat. Berikut adalah contoh pertanyaan masukan dalam desain berbagai jenis bahan. Yang pertama tentang materi tata bahasa. Apakah item tata bahasa baru akan disajikan melalui media teks, kutipan percakapan, atau yang lainnya? Terus bahan mendengarkan. Apakah sumber mendengarkan akan berupa rekaman radio, audio, ataupun sumber dari dunia nyata? Kemudian bahan bacaan. Jenis teks apa yang akan dibaca oleh siswa tersebut, baik itu berupa artikel, majalah, ataupun surat kabar, dan lainnya. Bahan tulisan. Apakah siswa akan diperhatikan? Contoh seperti jenis komposisinya, ataupun menjadi contoh teksnya yang mana, atau teks khusus sendiri. Bahan bicara. Apa yang akan menjadi sumber kegiatan berbicara? Akan di dialog, rekaman, teks, topik, gambar, situasi, dan sebagainya. Oke, the next slide will be presented by Bagas. Okay, number 2 is selecting exercise type. Okay, exercises that develop top-down listening. There is A, listen to part of conversation and infer the topic of a conversation. B, look at pictures and then listen to conversations about the pictures and match them with the pictures. C, listen to conversations and identify the setting. D, read a list of key points to be covered in a talk and then number them in sequence while listening to the talk. E, read information about a topic. Then listen to a talk on the topic and check whether the information was mentioned or not. F, read one side of a telephone conversation and guess the speaker's responses. Then listen to me conversation.
G, look at pictures of people speaking and guess what they might be saying or doing. Then listen to their actual conversations. H, complete a story. Then listen to how the story really ended. I, guess what news headlines might refer to. Then listen to new broadcasts about the events referred to. Exercises that involve listening for interactional purposes. A, distinguish between conversations that have an interactional and a transactional purpose. B, listen to conversations and select suitable polite comments and other pathetic responses. C, listen to utterances containing compliments or praise and choose suitable responses. D, listen to conversations containing small talk and indicate when the speaker is preparing for introduce a real topic. E, listen to conversations and rate them according to the degree of familiarity of the speaker. F, listen to conversations and check whether the speaker is issuing a real invitation or using a pseudo invitation to close a conversation. Jadi kita itu wajib memilih jenis latihannya. Jadi latihan yang mengembangkan atau mendengarkan top down itu yaitu mendengarkan bagian dari percakapan dan menyimpulkan topik percakapan. Yang B itu melihat gambar, kemudian mendengarkan percakapan tentang gambar dan mencocokkannya dengan gambar. Dan yang C, dengarkan percakapan dan identifikasi dari pengaturannya. Dan D, bacalah daftar poin-poin penting yang akan dibahas dalam sebuah ceramah atau dalam sebuah sebuah pidato. Dan kemudian beri nama secara berurutan sambil mendengarkan pidato tersebut. Yang E, baca informasi tentang suatu topik, kemudian dengarkan pembicaraan tentang topik tersebut dan periksa apakah informasi tersebut disebutkan atau tidak. F, baca satu sisi percakapan telepon dan tebak tanggapan pembicara, lalu dengarkan percakapannya. Yang G, lihat gambar orang berbicara dan tebak apa yang mereka katakan atau lakukan. Kemudian dengarkan percakapan mereka yang sebenarnya. H, lengkapi sebuah cerita, kemudian dengarkan bagaimana cerita tersebut benar-benar berakhir. Jadi kayak tebak judul berita apa sih yang mungkin dirujuk, lalu dengarkan siaran berita tentang peristiwa yang dirujuk tersebut. Yang latihan yang melibatkan mendengarkan untuk tujuan interaksional. Bedakan antara percakapan yang memiliki tujuan interaksional dan transaksional. B, dengarkan percakapan dan pilih komentar sopan yang sesuai dan respons artis lainnya. Yang C, dengarkan ucapan yang mengandung pelengkap atau pujian dan pilih tanggapan sesuai. Yang D itu dengarkan percakapan yang berisi obrolan ringan, kayak obrolan-obrolan santai, dan tunjukkan saat pembicara bersiap-siap untuk memperkenalkan topik yang sebenarnya yang ingin dibawakan. Yang E, dengarkan percakapan dan beri peringkat sesuai dengan tingkat keakraban pembicara atau sesuai dengan kelancaran pembicara tersebut. Yang F, dengarkan percakapan dan periksalah apakah pembicara mengeluarkan undangan nyata atau menggunakan undangan semu untuk menutup percakapan. Next slide. G, managing material more. Okay. G, managing materials writing project. 1, selecting the project team. The following people might be involved. There are A, project director, responsible for overall management of the project. B, writers, those responsible for writing all components of the course media specialist. C, editor, a person who revives everything the writers have produced. D, illustrator, someone responsible for preparing and selecting art and illustrations. E, designer, the person who is responsible for the layout, type style, graphic, and overall format of the materials. Jadi itu pengelola proyek penulisan materi. Jadi yang pertama itu memilih tim pekerjaan atau tim dalam satu pekerjaan. Jadi orang-orang yang terlibat itu antara lain A, direktur proyek, bertanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan. Yang B itu penulis, mereka yang bertanggung jawab untuk menulis semua komponen kursus spesialis media. Yang C itu editor, orang yang mengulas semua yang telah dihasilkan penulis. Yang D, ilustrator,
Seseorang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memilih seni dan ilustrasinya. Yang E, designer. Orang yang bertanggung jawab atas tata letak, tipe-tipe gayanya gimana, grafik dan format keseluruhan materi. Oke. Next slide. Okay. Planning the numbers of stage involved. Typical stage might include A, first draft, comments on first draft, second draft, future comments, tryout of the materials, final revisions of materials. 3. Identifying reviewers. A crucial source of input to the development process is critical feedback on materials as they are written first draft. Jadi merencanakan jumlah tahapan yang terlibat. Nah, tahapan-tahapan yang umum itu yang mungkin aja termasuk seperti A, draft pertama, B, komentar pada draft pertama, yang C itu draft kedua, yang D, komentar lebih lanjut, E, mencoba materi, dan F itu revisi akhir dari materi. Oke, yang ketiga itu mengidentifikasi pengulas. Jadi sumber masukan penting untuk proses pengembangan adalah umpan balik kritis pada materi saat mereka ditulis dari draft pertama. Next slide. For planning the writer's schedule, a writing schedule can now be developed with dates assigned for the different stage in the process. 5. Piloting the materials. Piloting involves trying out materials with a representative group of learners and teachers before they are made available for wide user in order to identify problems or faults in them that can be identified before they are used more widely. 6. Design and production. Design issues refer to the layout of text and art on each page. Oke, jadi merencanakan jadwal penulisan seperti sebuah jadwal penulisan yang sekarang itu dapat dikembangkan dengan tanggal yang ditetapkan untuk tahapan yang berbeda dalam prosesnya. 5 itu uji coba materi. Uji coba melibatkan uji coba materi dengan kelompok peserta didik dan guru yang representatif sebelum tersedia untuk penggunaan yang lebih luas untuk mengidentifikasi masalah atau kesalahan di dalamnya yang dapat diidentifikasi sebelum menggunakan cara lebih luas. Yang keenam itu desain dan produksi. Masalah desain mengacu pada tata letak teks dan seni pada setiap halaman. Next slide. And the last slide is monitoring may take the following forms. 1. Observation. Classroom visit to see how teachers use materials. 2. Feedback sessions. Group meetings in which teachers discuss their experiences with materials. 3. Written reports. The use of reflection sheets or other forms of written feedback in which teachers make brief notes about what worked well and what did not work well. 4. Revives. Written reviews by a teacher or group of teachers on their experiences. 5. Students reviews. Comments from students on their experience with the material. Jadi pemantauan dapat dilakukan dalam bentuk seperti berikut. Yang pertama itu observasi, kunjungan kelas untuk melihat bagaimana guru menggunakan materi. Yang kedua itu sesi umpan balik, pertemuan kelompok di mana guru mendiskusikan pengalaman mereka dengan materi. Yang ketiga itu laporan tertulis, penggunaan lembar refleksi atau bentuk lain dari umpan balik tertulis di mana guru membuat catatan singkat tentang apa yang berhasil dengan baik dan apa yang tidak berjalan dengan baik. Yang keempat itu reviews, ulasan tertulis oleh seorang guru atau sekelompok guru tentang pengalaman mereka. Dan yang terakhir itu ulasan siswa, komentar dari siswa tentang pengalaman mereka dengan materi. Oke, that's all from us. We do apologize if there is a mistake in our material. We are so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.